Joko Widodo menyinggung soal hubungannya dengan Ketua Umum Surya Paloh. Awalnya, Presiden memuji hubungannya dengan Surya Paloh memiliki sejarah dan cerita panjang, membawa Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun kemudian Jokowi menyindir soal pernah sepakat dengan Surya Paloh, tapi seminggu kemudian berbeda. Jokowi juga bilang ada pihak yang datang beramai-ramai dan pergi meninggalkan ramai-ramai. Namun Presiden tidak menjelaskan pihak yang dimaksud. Dalam beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi hadir di acara penting partai pendukung Koalisi Indonesia Maju. Mulai dari Golkar, PAN, dan yang terbaru Partai Nasdem malam tadi. Di hadapan Surya Paloh, Presiden Jokowi menyindir ada pihak yang datang beramai-ramai dan pergi meninggalkan ramai-ramai. Siapa yang dimaksud Presiden Jokowi? Kita berbincang dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, sudah ada Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, ini siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo nih? Datang beramai-ramai, pergi meninggalkan juga beramai-ramai. Ya, kalau kita lihat peta politik terakhir itu mengindikasikan suara hati Pak Jokowi, Cynthia. Karena Pak Jokowi hadir di Partai Nasdem, ya salah satunya ditujukan kepada Partai Nasdem. Nah, kalimat Pak Jokowi kan selain soal ditinggalkan beramai-ramai, yang kedua sudah salaman seminggu kemudian berubah lagi. Nah, kalau kita melihat memang antara Pak Surya atau Nasdem dan Pak Jokowi kan banyak samanya, tapi belakangan berbeda ketika di Pilpres. Jadi mungkin curahan hati Pak Jokowi ada soal kesepakatan apa di Pilpres. Sebenarnya saya melihat kemarin itu satu sisi ada semacam CLBK ya, cinta lama bersemi kembali mereka. Pernah ada, pernah bersama. Kita tahu Nasdem adalah partai pertama yang mendukung Pak Jokowi. Kemudian istilah Pak Jokowi pernah ada rasa yang pernah ada situasi itu. Kemudian Nasdem juga kita tahu cukup konsisten dan seterusnya. Yang didukung Pak Surya juga pernah mengatakan, Cynthia, bahwa kalau Pak Jokowi bisa maju sebagai capres lagi di 2024 alias 3 periode, maka Nasdem akan mendukung Jokowi. Nah, poin saya adalah dari kalimat-kalimat yang disampaikan tadi itu, keduanya sebenarnya menyimpan kerinduan satu sisi. Tetapi momen kemarin itu yang paling penting dari sisi politik adalah mengirimkan unek-unek politiknya, sindiran politiknya juga cukup tajam. Poin yang tadi menjadi prolog dari Kompas TV tadi, ya, itu ditujukan kepada Partai Nasdem salah satunya. Meskipun Pak Surya juga sindirannya juga keras soal keteladanan, soal konsistensi Pak Jokowi dan sebagainya. Ya, tapi kalau unek-unek politiknya ini dicurahkan di acara Partai Nasdem, ini Anda melihatnya ini terkait dengan dinamika politik belakangan atau secara keseluruhan nih? Bisa kedua-duanya. Kalau yang belakangan kan kita bisa kaitkan dengan peta Pilpres. Tapi hari ini juga sebaliknya. Tapi ada kabar baik bagi Pak Jokowi mungkin ya, di mana Partai Nasdem dua hal. Partai Nasdem di Pilkada DKI membatalkan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Kalau kita gubernur DKJ, daerah khusus Jakarta. Kalau kita bicara kekinian. Yang kedua, kabar baik bagi Pak Jokowi menyenangkan hati, di mana Partai Nasdem sudah tegas tidak hanya akan tuntas mendukung pemerintahan Pak Jokowi hingga 2 bulan ke depan, tapi juga sudah cukup jelas dan tuntas akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Itu yang menjadi kabar baik bagi Pak Jokowi. Tapi di sisi yang lain memang mungkin Pak Jokowi lebih banyak pada catatan ketika dinamika di Pilpres yang mungkin diharapkan tidak terulang lagi di pemerintahan ke depan ketika Nasdem berada di dalam pemerintahan. Tapi sebalik Partai Nasdem yang dikirim oleh Pak Surya itu juga kuat tentang mengakali undang-undang ya, kemungkinan tinggal dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat Pak Surya lebih pada kekinian. Jadi Pak Surya tidak terlalu fokus pada yang lama, karena itu lebih komplain atau sindiran Pak Jokowi lebih pada peristiwa Pilpres kalau saya nangkap, tapi Pak Surya itu sindirannya lebih banyak pada saat ini. Tapi kalau Mas Hanta melihatnya sindiran dari Pak Surya Paloh terkait dengan ada upaya mensiasati undang-undang, ini memang direct ataupun memang bahasa kiasan yang memang sebenarnya ingin disampaikan oleh Partai Nasdem?
Iya, kita tentu Pak Surya ya yang tahu, tapi saya melihat kalau seorang politisi apalagi sekaliber Pak Surya itu tidak mungkin menyampaikan pidato keceplosan. Pasti sudah dikonsep, ada poin-poin yang disampaikan, meskipun Nasdem itu dua yang poin paling kuatnya narasi dia yang dia kirim adalah sinergi untuk bangsa itu adalah persatuan kebersamaan, yang kedua adalah soal pesan koalisi, dia mempertegas posisi koalisinya. Tapi poin yang disampaikan Pak Surya tadi malam itu saya kira bukan apa namanya tanpa sengaja, itu memang diarahkan, pesan itu serius dikirimkan beliau kepada yang ditujukannya tentunya, Hmm. Cynthia. Jika memang Anda menyebutnya suatu pidato di acara besar, artinya sudah terencana, sudah terstruktur, sudah dipersiapkan sebelumnya. Apakah ini artinya memang kalimat tersebut dilakukan secara disengaja dan juga ditujukan? Ya, berarti begini, kita bicara pilkada per hari ini. Salah satu isu yang cukup kencang kan soal sebelumnya ada keputusan dari MK. Putusan MK itu kan hampir tidak berlaku atau dianulir dengan revisi undang-undang baru oleh DPR. Kita tahu dengan demonstrasi besar ditolak oleh rakyat sebagian besar, itu tidak jadi. Dan jangan lupa dia berkelindan di dalamnya ada isu cukup kencang soal isu tidak hanya soal Kim Plus yang kemudian kemungkinan berlawanan dengan kota kosong di mana tidak bisa majunya PD Perjuangan dan lain-lain, tapi juga soal syarat usia. Nah, di sana ada nama Mas Kaisang, putranya Pak Jokowi. Nah, itu mungkin berkelindan. Saya mengistilahkan berkelindan. Jadi pesan-pesan itu yang diantisipasi oleh Pak Surya jangan sampai kebablasan dalam berdemokrasi dan sebagainya. Kalau saya Ya. membaca arah itu juga diingatkan oleh Pak Surya ke arah sana. Jadi saling sindir itu saling mengingatkan lah. Jadi saling sindir bisa dimaknai, saling mengingatkan agar tetap berada di koridor juga bisa dipersepsikan atau dibaca demikian. Kalau saling sindir di acara yang sama, di waktu yang berdekatan seperti itu, menurut perspektif Anda, akankah ada perubahan arah politik dari Partai Nasdem khususnya? Positifnya ada unek-unek dikeluarkan, dicurahkan, bagus juga. Jadi relatif saya istilahkan relasi atau hubungan politik Pak Surya dan Pak Jokowi ini dulu sangat mesra, sangat dekat di 2014 pertama, 2019 rumah paling nyaman bagi Pak Jokowi ada Partai Nasdem. Lebih nyaman daripada PD Perjuangan pada saat itu sebelum ada PAN, ada Gerindra dan Pak Prabowo bergabung bersama Pak Jokowi itu kan teman dekatnya. Tapi dalam perkembangan kan dinamikanya berubah. Nah, di titik inilah saya melihat memang kalau kita perhatikan kemungkinan hubungan antara dua orang ini per hari ini husnul khotimah. Saya mengistilahkan husnul khotimah karena berakhir dengan baik. Tapi apakah ada tendensi bahwa pertanyaan Cynthia tadi Nasdem akan berubah pilihan? Saya belum melihat ke sana. Untuk konteks dua hal ya. Perubahan itu dua kan arahnya di Jakarta dalam konteks 3-4 hari ke depan. Mungkinkah keluar dari Kim Plus kemudian mendukung Anies atau yang lainnya, atau yang kedua Partai Nasdem memilih bersama PD Perjuangan menjadi kekuatan oposisi. Per hari ini saya belum melihatnya, tapi poin justru yang dipertegas oleh Pak Surya tadi malam itu adalah mengirimkan tentang pesan narasi persatuan, tapi juga koalisi. Jadi bukan hanya dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo akan bersama Prabowo Gibran di 5 tahun ke depan. Jadi poinnya adalah saya melihat Pak Surya sudah mengumumkan kepada publik akan bergabung ke dalam pemerintahan. Cuma tetap ada yang digarisbawahi, Partai Nasdem tetap independen. Jadi kalau dalam teori organisasi partai politik, tingkat kelembagaan Partai Nasdem ini cukup independen, tidak terkooptasi. Jadi artinya ada pesan juga yang ingin ataupun ditekankan oleh Ketum Partai Nasdem. Berada di dalam pemerintahan, Mas Hanta, tetap kritis, kira-kira begitu. Mas Hanta, saat menghadiri acara-acara besar partai, ada Golkar, PAN, dan semalam Partai Nasdem, ini kan ada pesan yang disampaikan Jokowi. Saat PAN dibagilah kursi tambahan, saat Golkar disebutlah bahwa partai yang paling adem. Sebenarnya apa yang ingin dibentuk, makna yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Pak Jokowi sama membangun narasi tentang ingin membangun rekonsiliasi politik dalam konteks politik normatif ya kebangsaan. Sisi yang lain sebenarnya juga bisa dibaca sebagai ingin membangun Kim Plus yang terkonsolidasi. Di saat yang sama sebenarnya Pak Jokowi juga sebenarnya
kata yang tepat mungkin ingin ikut ikut mewarnai pemerintahan ke depan, mewarnai pemerintahan, kabinet dan sebagainya, sekaligus mengingatkan kepada Pak Prabowo satu sisi bahwa Pak PAN ini bahwa jangan hanya dipertimbangkan soal kursi, tapi juga soal keringat politiknya, kesetiaannya dan seterusnya di satu sisi, kemudian di Golkar juga begitu dan sebagainya. Jadi poin itu bisa dikirimkan kepada Pak Prabowo sebenarnya bahwa Pak Jokowi juga ingin ikut mewarnai pemerintahan ke depan, ikut andil, ikut disertakan seterusnya, tapi juga bisa pesan kepada partai yang bersangkutan. Kalau kepada PAN tentu memberikan apresiasi, terima kasih kepada Golkar dan sebagainya. Kepada Nasdem juga terima kasih kebersamaan, tapi juga mengirim sindiran. Jadi pesannya itu menurut saya multi arah ya, bisa diarahkan kepada Pak Prabowo, tapi bisa juga diarahkan kepada partai yang bersangkutan, tapi juga kepada publik. Kepada publik ada membangun politik kebersamaan, politik bangsa, narasi rekonsiliasi. Jadi ke publik itu membangun pesan kebersamaan, citra positif tentunya kepada Pak Prabowo juga kira-kira itu mengingatkan, kemudian kepada partai juga disampaikan seperti itu. Ketika penjuru kira-kira pesannya. Begitu Cynthia. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore.